Sejarah Datu Gangga Lombok Utara. Gangga dulunya dikenal sebagai salah satu kerajaan di Pulau Lombok. Berbagai literatur sudah menyebutkan Lombok Utara menjadi salah satu pintu masuk penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Salah satu penyebaran agama Islam yang berasal dari Irak bernama Syekh Syahid Abdurrahman Arabian. Sang Syekh kemudian mengubah namanya menjadi Aliyah Penanggarang Keling. Dia mendirikan Kedatuan Gangga. Sekarang terletak di Dusun Ketara Harja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Menelusuri peninggalan Kedatuan Gangga setidaknya harus menempuh jarak sekitar 30 menit dari Tanjung, pusat ibu kota Lombok Utara. Setiba di Mako Polres Lombok Utara, pengunjung harus naik terus. Jalur ini sekaligus untuk lebih mudahnya ke jalur air terjun Kertaraharja. Setiba di lokasi ini, saya cukup menanyakan kepada masyarakat sekitar bertemu perihal tujuan. Nantinya akan diarahkan kepada salah satu keturunan dari Datu Gangga yang tidak jauh dari jalan beraspal. Salah satu keturunan yang mengetahui sejarah itu bernama Ami Supardi. Setelah mengetahui tujuan saya ke sini, Ami Supardi pun menceritakan sejarah dari Kedatuan Gangga. Berawal Syekh Syahid Abdurrahman Arabian diutus secara tiba-tiba berdakwah ke Lombok. Pada awal-awal masuk ke Lombok, Syekh Syahid Abdurrahman Arabian berkhalawat di Gunung Rinjani sebelum meletus kira-kira 5 km dari Gunung Sidakala yang sekarang menjadi Gunung Samalas. Dari berkhalawat itu mendapatkan petunjuk untuk membuat sistem pemerintahan kedatuan. Dari petunjuk itulah kemudian langsung mendirikan Kedatuan Gangga sekitar abad ke-7. Ami Supardi pun memberitahu kepada saya yaitu Syekh Syahidlah yang menjadi datu pertamanya yang kemudian mengubah namanya menjadi Aliyah Penanggarang Keling, tutur Ami Supardi. Namun di kala itu Kedatuan Gangga lebih memilih menghindar daripada melawan pasukan kerajaan Karangasem dan Belanda, sebab menurut keyakinan mereka di kala itu saling membunuh itu dilarang agama. Tidak ingin mempertahankan harta dan tahta tersebut. Untuk menghindar dari itu, mereka memilih menghilangkan diri dengan memberikan batas secara gaib, sehingga sekarang tempat mereka disebut Kampung Besari, kampung orang-orang yang sabar. Sekarang sudah tidak ada orang, hanya beberapa tempat peninggalan yang masih tuturnya. Kerap orang pergi ke sana dalam keadaan tidak sadar, dikira masih ada kampung, namun ternyatanya sudah tidak ada. Sekarang pun masih ada orang yang berkhalawat di areal tersebut, sebab Datu Gangga yang pertama merupakan wali Allah. Beliau ingin betul-betul damai supaya saling menghargai, supaya tidak saling bunuh-membunuh. Makanya di Lombok Utara sampai sekarang alhamdulillah masih aman dan terhindar dari peperangan meskipun ada agama Hindu dan Buddha. Mereka bukanlah orang biasa, mereka para wali Allah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pesan moral yang hendak menjadi pembelajaran dari Kedatuan Gangga yang menghilangkan diri ialah tetap menjaga kekompakan, tidak boleh pecah belah antara sesama manusia. Itulah pembelajaran yang berharga.
Ibu Ami Supardi kini menjadi guru madrasah. Setelah menghilangnya kedatuan Gangga, ada salah satu yang dibiarkan tidak ikut sebagai penerusnya yang menjadi Datu Gangga yang ke-18 bernama Ami Moya, hingga berganti keturunan 30 kedatuan. Adapun peninggalan yang masih disimpan di museum mulai dari tombak prajurit, keris, rompi perang, lontar, pedang kedatuan yang ditemukan hingga sekarang masih disimpan sebagai bukti sejarah. Pelestarian peninggalan ini akan menjadi sejarah dan menjadi pembelajaran bersama bagi generasi sekarang imbuhnya. Kedatuan Gangga pernah ada kunjungan dari Raja Dinasti Tang, sebuah kerajaan asal Tiongkok yang menggantikan dinasti Xiu. Dinasti Tang berdiri sekitar tahun 618 sampai 690 Masehi. Kerajaan Gangga itu sempat dikunjungi raja dari India dalam kunjungan bilateralnya. Dalam kunjungan bilateralnya itu diajak berkunjung ke Batu Tanjung di Desa Rempek sekarang. Kemudian ke barat Ngandang di Dusun Orong Kopang, Desa Mendana sekarang. Kemudian wilayah barat Orong Tupu Tengah di Dusun Orong Ramput, Desa Sigar Penjalin. Lalu ke Hamputuning Orong Boroma, Desa Sigar Penjalin, Bayu Rumangsang, Sigar Penjalin. Dari kunjungan bilateral itu terdapat berbagai peninggalan hadiah yang diberikan para raja dari India dan Tiongkok, seperti baskom, cawan, bahan keramik yang ditemukan pada saat pengalian di bekas istananya. Cerita ini terdapat dalam lontar ditulis kunjungan bilateralnya. Jelasnya, daerah kekuasaan Datu Gangga pada waktu dari timur kokoh segar sampai ke Tanjung Tros Lombok Timur, sementara dari barat kokoh segara sampai Jerowaru Lombok Timur diserahkan kepada menantunya Raden Mas Pahit, seorang keturunan kerajaan Majapahit Jawa yang menikah dengan salah satu anaknya bernama Janjak Sartika Dewi. Makanya dikenal orang tua dulu, timur kawat Datu Gangga dan barat kawat Datu Bebekek. Terangnya, dikatakan Datu Gangga termasuk kedatuan tertua di Lombok Utara. Dari sinilah antara pernikahan Raden Mas Pahit dan Janjak Sartika Dewi pertama kali muncul Raden di Lombok. Seiring perkembangan zaman, bergantilah kedatuan Gangga sampai 30 kali berganti. Lalu, sekitar abad ke-17 atau 18, datanglah kerajaan Karangasem, Bali yang menjajah Lombok. Pada saat itu, seluruh istana kedatuan Gangga dirusak oleh kerajaan Karangasem yang dibantu oleh penjajah tentara Belanda. Karena kedatuan Gangga yang diincar, sebab tak terkuat yang bisa mengendalikan kedatuan Bayan. Nah, itulah cerita sejarah yang diberikan oleh Ami Supardi, yang kini sekarang desa itu kita tidak tahu tempatnya. Dan sekian dari saya, terima kasih.